Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusdi Pratama di channel Yusdi Pratama Edu ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang berjudul Norma dalam Kehidupan. Di bab 4 ya. Ini menyesuaikan saja saat sekarang ini kan kurikulum merdeka. Jadi kalau materinya beda babnya tapi cocok dengan fasenya nih, fase letak kelas ini fase B atau fase C. Jadi norma dalam kehidupan materi ini cocok untuk SD reguler ataupun sekolah luar biasa yang SDLB-nya. Kita lanjut. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Norma dapat berupa perintah, larangan, dan sanksi. Itu pengertian norma ya. Lalu kita lanjut macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama atau aturan yang menata tindakan manusia berdasarkan ajaran agama. Ini yang paling utama. Jika tidak ada norma agama ini, maka kehidupan akan kacau balau. Jadi harus ada kita ikuti aturan agama ini. Lalu norma kesusilaan, aturan yang berdasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Lalu norma kesopanan, aturan yang berdasarkan tingkah laku di dalam masyarakat. Lalu norma hukum, aturan berupa petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat. Norma agama. Dalam norma agama ini kita diatur sedemikian rupa. Yang pertama dalam beribadah misalnya. Beribadah menurut keyakinan agamanya dengan benar dan baik. Ada aturannya. Sembarang ibadah saja. Dalam ibadah itu ada tuntunan. Dalam agama Islam tentunya kita sudah diatur cara beribadah kita, cara sholat kita, cara berpuasa, cara berwudu, dan lain sebagainya. Ada aturannya, nggak sembarang saja. Lalu tidak memaksakan agama yang dianut kepada orang lain. Tidak boleh kita memaksakan agama kita kepada orang lain. Lalu menghormati kepercayaan orang lain. Kita hormati percayaan orang lain. Berbeda agama dengan kita hormati. Lalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Lalu norma kesusilaan. Tolong menolong dalam hal kebaikan, menghormati sesama manusia, dan meminta maaf jika berbuat kesalahan. Lalu norma kesopanan, memakai pakaian yang tertutup dan menutup aurat. Ini dalam Islam jelas ya. Kita diperintah wajib menutup aurat. Bagi perempuan, semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Bagi laki-laki dari pusat sampai ke lututnya. Jadi sudah diatur. Lalu tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika dalam kelas misalnya, ketika guru berbicara, dengarkan dulu guru berbicara. Jangan kita ngobrol dengan teman kita di belakang. Ketika ada temannya yang berbicara atau bertanya, dengarkan temannya dulu, baru kita yang berbicara. Lalu mengucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan. Sering-seringlah kita mengucapkan terima kasih kepada teman, kepada guru, atau kepada orang lain atau tetangga kita. Ketika kita sudah dibantu, ucapkanlah terima kasih. Apa salahnya? Sangat mudah terima kasih itu. Kalau dalam agama kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Lalu mengucapkan tolong ketika ingin meminta bantuan. Ini sering sekali kita temui di lapangan anak-anak bapak. Kadang
nggak ada kata tolongnya. Padahal dia menyuruh gurunya, tidak ada kata tolong. Jadi ini perlu juga kita ingat-ingat ya. Norma kesopanan ini penting. Ada sopan santunnya. Bu, tolong ambilkan itu, Bu. Gitu. Jadi harus ada kata tolong. Lalu makan dengan tangan kanan. Ini sangat penting ya. Tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Lalu norma hukum. Kendaraan harus berhenti ketika lampu merah. Ini kita harus taati, kita patuhi. Lalu tidak terlambat datang ke sekolah. Lalu warga baru wajib lapor kepada ketua RT dan RW. Jadi anak-anak bapak, itulah materi kita tentang norma dalam kehidupan sehari-hari yang wajib kita taati, wajib kita patuhi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.